Saya akan menjelaskan apa itu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah penyampaian pesan dengan kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Contohnya, lisan itu diskusi, berbicara, atau presentasi. Jika tulisan lewat email, buku, atau chat. Lalu, komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan digunakan tanpa menggunakan kata-kata. Contohnya dengan ekspresi wajah, postur tubuh, atau lain-lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kelebihan maupun kekurangan dari komunikasi verbal dan nonverbal. Yang pertama, kelebihan dari komunikasi verbal. Untuk kelebihannya sendiri, komunikasi ini lebih jelas dan tepat. Lalu, komunikasi ini lebih mudah untuk dicatat atau direkam. Dan juga untuk komunikasi ini biasa digunakan untuk keperluan yang lebih formal. Mungkin biasanya digunakan untuk kita berpidato atau berpresentasi seperti sekarang ini. Tapi untuk kekurangannya sendiri, komunikasi ini memiliki keterbatasan untuk mengekspresikan emosi, karena komunikasi ini disampaikan secara lisan atau langsung. Dan kedua, dia juga memiliki keterbatasan untuk komunikasi antar budaya, yang dimana apabila kita berkomunikasi dengan orang asing, itu bisa saja lebih sulit karena kita memiliki keterbatasan untuk perbedaan bahasa. Dan juga komunikasi ini memungkinkan saja untuk terjadinya kesalahpahaman karena setiap orang memiliki perspektif atau pandangan yang berbeda-beda. Kemudian kelebihan dari komunikasi nonverbal ini, dia itu lebih bisa untuk membangun kepercayaan, serta komunikasi ini lebih bisa untuk mengekspresikan emosi, dan juga komunikasi ini bisa membuat komunikasi berjalan lebih cepat atau lebih efektif dan efisien. Dan untuk kekurangannya sendiri, komunikasi nonverbal ini dapat mudah untuk disalahartikan, serta komunikasi ini sifatnya bisa manipulatif atau menipu. Dan untuk komunikasi nonverbal ini lebih sulit untuk dilakukan dalam lingkungan virtual, yang dimana tidak tatap muka. Takutnya nanti kembali lagi dia menjadi salah arti seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pentingnya komunikasi di dalam pemasaran. Komunikasi dalam pemasaran merupakan elemen dalam mencapai berbagai tujuan bisnis. Yang pertama adalah membangun kesadaran merek atau brand awareness. Komunikasi yang efektif dapat membantu mengenalkan produk, layanan, maupun merek kepada target audiens. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti iklan, media sosial, dan public relation. Yang kedua adalah menciptakan citra merek atau brand image. Komunikasi yang konsisten dan terarah dapat membangun citra merek yang positif di dalam benak konsumen. Citra merek yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas kepada pelanggan. Yang ketiga adalah meningkatkan penjualan. Komunikasi yang persuasif dapat mendorong konsumen untuk tertarik dalam pembelian produk atau layanan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyampaikan pesan yang menarik dan relevan kepada kebutuhan konsumen. Yang keempat adalah membangun hubungan kepada pelanggan. Komunikasi yang baik dengan pelanggan dapat membangun hubungan yang kuat dan langgeng. Hal ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dalam mendorong pembelian secara berulang. Yang kelima adalah meningkatkan reputasi perusahaan. Komunikasi yang transparan dan bertanggung jawab dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik. Reputasi yang baik dapat menarik investor maupun mitra bisnis. Apa sih kaitannya komunikasi tersebut dengan dunia pemasaran? Dalam dunia pemasaran, baik komunikasi verbal maupun nonverbal memainkan peran penting dalam membangun merek, menjual produk, dan juga mempengaruhi perilaku konsumen. Berikut adalah beberapa kaitannya. Yang pertama, dalam pesan iklan. Komunikasi verbal digunakan dalam pesan iklan yang disampaikan melalui media seperti televisi, radio, dan juga internet. Pesan tersebut menggunakan kata-kata yang menarik perhatian konsumen, menjelaskan manfaat produk, dan juga memicu respon positif. Yang kedua, ada desain visual. Komunikasi nonverbal digunakan dalam desain visual iklan, kemasan produk, dan identitas merek. Warna gambar, logo, dan desain grafis dapat memberikan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Misalnya, logo yang didesain dengan baik dapat menyampaikan citra merek yang kuat atau kemasan produk yang menarik, sehingga dapat menarik perhatian konsumen di rak toko.
Yang ketiga, ada pertemuan penjualan. Dalam interaksi langsung antara penjual dan konsumen, komunikasi verbal digunakan untuk menjelaskan fitur produk, menanggapi pertanyaan, dan juga menegosiasikan penjualan. Komunikasi nonverbal bersikap seperti sikap tubuh, kontak mata, dan ekspresi wajah dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap kepercayaan dan keandalan penjual. Yang keempat, ada pameran dagang dan acara promosi. Di acara seperti pameran dagang dan acara promosi, komunikasi verbal digunakan dalam presentasi produk dan diskusi dengan pengunjung. Komunikasi verbal juga seperti tata letak stand, pencahayaan, dan suasana acara sehingga dapat mempengaruhi kesan keseluruhan terhadap merek dan produk. Yang kelima, ada media sosial. Komunikasi verbal melalui teks, posting, dan komentar di platform media sosial. Sementara komunikasi nonverbal terjadi melalui gambar, video, dan emoji. Merek menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan, mempromosikan produk, dan membangun hubungan merek yang kuat. Dalam memahami peran komunikasi verbal dan nonverbal dalam pemasaran, perusahaan dapat merancang strategi komunikasi yang efektif untuk membangun hubungan yang baik dengan pelanggan dan mencapai tujuan pemasaran mereka. Selamat datang di toko kami. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Coba intip koleksi produk terbaru kita. Pasti kamu akan suka. Oh iya, lagi ada promo nih untuk pembelian tertentu. Jadi jangan sampai kelewatan ya.